Ya, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Ya, alhamdulillah untuk hari ini kita akan bahas pelajaran tema dan sejarah kebudayaan Islam. Tema kita memakai buku Bupena jilid 3C. Untuk SKI kita memakai buku Dar Syafi'i. Untuk awalan kita mulai dengan pembelajaran tema ya. Nah, kita lanjutkan. Kemarin kita sudah membahas tentang terakhir itu matematika ya, matematika pecahan. Lalu dibuka halaman 9. Sudah? Fikar sambil makan, ya Allah. Baru sarapan Fikar. Ya, kita lanjut dulu pelajaran. Kan sudah di muatan bahasa Indonesia menceritakan informasi tentang keadaan cuaca dalam teks percakapan. Nah, kita di Indonesia pada saat ini di bulan Januari sudah mulai memasuki musim apa? Hujan. Hujan ya. Hampir tiap hari ya kemarin pagi-pagi subuh ya atau malam sering diguyur hujan. Nah, walaupun pagi atau siang agak sedikit panas. Nah, cuaca itu adalah apa sih kemarin cuaca? Masih ada yang masih ingat? Ada yang masih ingat nggak apa itu cuaca? Cuaca adalah, ayo siapa yang masih ingat apa itu cuaca? Keadaan cuaca. Apa itu cuaca? Cuaca adalah keadaan Cuaca. Ini keadaan alam. Keadaan udara pada saat tertentu ya. Keadaan udara pada saat tertentu, entah itu pagi, siang, sore atau malam. Nah, saat ini kita mengalami cuaca dingin ya. Cuaca dingin itu biasanya itu hujan malam atau subuh ya dari kemarin itu. Cuma sore masih jarang, kebanyakan malam dan subuh. Nah, menceritakan informasi tentang keadaan cuaca dalam teks percakapan. Halaman berapa, Pak? Halaman 9. Udah, Pak. Nah, informasi tentang keadaan cuaca, jangan coret-coret, Fikar. Ya, informasi tentang keadaan cuaca dapat disampaikan salah satunya yaitu dengan teks percakapan. Kadang kita ngobrol nih, kayak itu sama orang tua atau entah sama temen ya tentang keadaan cuaca saat ini ya. Nah, itu bisa dengan ditulis, menyampaikan lewat teks. Nah, pada teks percakapan terdapat 2 atau lebih tokoh yang bercakap-cakap.
Kalau misalnya dalam percakapan yang bercakap-cakap hanya satu orang, itu namanya bukan bercakap-cakap ya, tapi namanya ngomong sendiri. Kalau misalnya percakapan itu pasti ada yang diajak bicara dan ada yang bicara. Minimal itu ada 2 orang atau lebih. Ya, minimal 2 orang, maksimal itu lebih banyak. Seperti ngobrol percakapan itu. Nah, informasi yang disampaikan dapat menjadi bahan percakapan masing-masing tokoh. Nah, informasi yang kalian dapatkan misalnya hari ini, pagi ini cuacanya sangat cerah. Itu sebuah info ya. Nah, itu bisa jadikan bahan percakapan. Kalian ngobrol, ayah hari ini cuacanya cerah sekali ya. Iya. Nah, cuaca saat ini lebih baik. Kita mengerjakan apa ya? Nah, apa saja yang bisa dilakukan ketika cuaca cerah? Nah, bisa bermain atau misalnya kita berolahraga. Kalau ada matahari kita bisa berjemur agar mendapatkan vitamin. Vitamin apa yang dari matahari? Ayo, siapa yang tahu? C. Vitamin D. Vitamin D ya, untuk tulang, bagus untuk tulang. Matahari dari jam 7 sampai di bawah jam 11 ya, itu bagus untuk tulang. Dan kalau untuk anak bayi itu juga bagus untuk apa? Untuk menyehatkan, menguatkan tulang, bisa juga untuk mengobati penyakit kalau misalnya bayi baru lahir. Nah, jika berperan sebagai penyimak percakapan, perhatikan apa yang disampaikan masing-masing tokoh dengan seksama. Nah, jadi seperti itu. Sama kita kalau misalnya sedang ngobrol sama orang, jangan sampai ada orang berbicara dengan kita malah tidak memperhatikan atau tidak mendengarkan. Nah, coba dilihat bukunya halaman 10. Nah, nanti situ ada tugas ya, ada tugas tentang membuat percakapan ya. Percakapan dengan orang tua kalian ya, dengan orang tua kalian. Nah, contohnya di halaman 10. Itu ada percakapan antara ayah dan Fitri. Ya, bagaimana perkiraan cuaca esok hari ya? Di daerah misalnya Jakarta, di daerah Jakarta sebagian besar akan hujan ringan ya. Bagaimana dengan perkiraan cuaca di kota kita? Nah, misalnya seperti itu. Pagi hari siang hingga sore mendung, pada malam harinya hujan ringan. Nah, itu nanti coba kalian buat teks percakapan dengan orang tua kalian ya, ditulis di buku tulis seperti contoh tadi, entah itu tentang perkiraan cuaca atau misalnya membicarakan cuaca pada hari ini dan kegiatan apa saja yang bisa dilakukan pada cuaca tersebut. Nah, itu silahkan kerjakan ya. Berarti tugas saya itu untuk bahasa Indonesia di halaman 9. Keterampilan kinerja praktik, yaitu adalah dengan membuat percakapan tentang cuaca dengan orang tua kalian. Tidak usah panjang-panjang, itu seperti contoh juga tidak apa-apa. Ya, paham Tom? Insyaallah. Nah, selanjutnya kita akan bahas di muatan matematika. Nah, kemarin kita sudah belajar tentang pecahan ya, yaitu dengan, masih ingat kan pecahan kemarin? Masih. Bentar ya, Bapak ngeluarin kucing dulu. Cina, Aisyah. Nah, kemarin kita sudah bahas, kita lanjutkan ya, bahas pecahan. Nah, contoh ya. Di sini ada sebuah pizza.
Allah, banyak sekali pizzanya. Nah, pizzanya Bapak potong menjadi 4 ya. Pizza Bapak potong menjadi 4 bagian. Ini ada A, di sini pizza B, di sini pizza C, B. pizza D. E. Misalnya Bapak makan pizza A-nya saja, berarti Bapak makan berapa bagian? Bapak makan pizza A, berarti Bapak makan berapa bagian? 3 bagian. 1/4. Nilainya berarti berapa? 1/4. 1 bagian dari 4 total keseluruhannya potongan. 1 potong dari 4 potong. Nah, misal kalau misalnya Bapak makan pizzanya yang A, B, dan C, berarti Bapak makan berapa bagian? 3/4. Berapa Yusuf? Yusuf lagi. Ya Yusuf. 3/4. 3/4. Ahmad, kalau misalnya Bapak makan pizzanya yang C dan D, berarti Bapak makan berapa bagian? 2/4. 2/4. Tikar, kalau misalnya Bapak makan pizza yang bagian B-nya doang, berarti Bapak makan berapa? Berapa? 1/1. 1/1. 1/4. 1/4, betul. Darul. 1/4. Iya, sahih. Misalnya Darul, kalau misalnya Bapak makan yang A, B, C, dan D, berarti Bapak makan berapa? 4/4, betul. Dan Nafis, kalau misalnya Bapak makan A dan C, berarti Bapak makan berapa? 2/4, sahih. Ya, itu 2/4. Nah, 2/4, bagaimana kita tulisnya? Itu adalah dengan 2, terus berapa lagi? Bawahnya kita kasih garis per, baru bawahnya 4. Nah, ini adalah lambang bilangannya, 2/4. 2 potong dari total keseluruhannya 4 potong, 2/4. Atau kita tulis dengan nama bilangannya. Nama bilangannya bagaimana? Nama bilangannya berarti 2/4. Ada di nanti. Nah, perhatikan sini, perhatikan ya. Nah, yang Bapak lingkari warna hijau ini ya. Yang Bapak lingkari warna hijau ini disebut juga apa, ada yang tahu? Namanya apa? Sebut lambang pecahan. Lambang pecah. Nah, yang hijau 2/4 ini adalah lambang pecah, lambang pecahan. Nah, kalau yang 2/4 ini, 2/4 namanya apa? Ada yang tahu? Lambang bilangan. Hah? Nama pecahan. Nah, jadi angka 2/4 itu disebut lambang pecahan. Tapi kalau misalnya ditulis dengan abjad 2/4 ini disebut nama pecahan. Paham, Tom? Nah, bisa lagi nih ya, contoh, Bapak kasih contoh lagi.
Di sini ada kue bolu. 1, 2, banget, Pak. 3, 4, 5. Nah, ini anggap saja lingkaran bolunya ini sama ya besarnya ya. Ada 5 kue bolu ya. Ada 5 kue bolu. Lalu Bapak lingkari. Ada 5 kue bolu. Terus Bapak makan 2 kue bolu tersebut. Ya, Bapak makan kue bolu tersebut. Nah, ini sekarang pecahannya berapa? Yang Bapak makan. Berapa? 2/5. Ya, 2. Ah, betul. 2/5. 5. Nah, 2/5 ya. Betul sekali. 2/5. Terus dibaca bagaimana nama bilangannya dibaca? Dibaca 2/5. Nah, ya. Bedanya kalau misalnya pecahan kita tulis pakai angka, kalau dibaca atau nama bilangan kita tulis pakai abjad atau alfabet. 2/5. Paham, Tom? Insyaallah. Pahimnya insya Allah ya. Nah, contoh lagi. Bapak punya coklat. 1, 2, 3, 4. Ada 4 coklat ya. Bapak punya 4 coklat. Setelah itu Bapak kasih coklatnya 2 ya. 1, 2. 2 batang Bapak kasih ke Fikar. Ya. Bapak kasih ke Fikar. Berarti pecahannya berapa? 2/4, Pak. Nah, pakai angka apa pakai alfabet? Pakai angka. Ya, pakai angka ya. 2 per 4. Ayo. Nah, 2/4. Nah, sekarang dibaca. Bacanya berapa? 2/4. Pakai apa? Pakai abjad? Pakai alfabet? Objek. Pakai abjad ya. 2/4. Nah, gampang sekali ya. Mudah bukan? Udah Ya. Nah, gampang sekali, gancil. Ya, insya Allah kita bisa semuanya. Nah, ini angka itu dibilang disebut juga lambang bilangan. Kalau pakai abjad atau alfabet disebut nama bilangan atau nama pecahan. Pahim tuh? Ayo, tugas untuk matematika di halaman 11. Ayo berlatih. Nomor 1, 2, 3, 4, 5, dan 6. Halaman 11 sudah? Ya, tugas itu, Pak. Iya, tugas. Lihat nomor Soalnya 6. ada berapa, Pak? Ada 6 ya, ada 6. Lihat tuh nomor 6, itu ada gambar apa 6? Nomor 6. Roti. Ada yang gambar sih, ya. Rotinya ada berapa potong tuh? Ada 2. 6. Ada 6 potong ya. 2/6, Pak. Yang dimakan 2 ya. Terus sisanya berapa? Bapak tanya sekarang. Sisanya makan 2.
4 berapa? 4 4 per berapa? 4/2. Hah? Total semuanya berapa itu rotinya? Kalau semuanya 6. Ada 6, berarti sisanya 4. 4/6, Pak. Ah, betul 4/6. Tapi yang di buku itu yang ditanyakan yang di tanda panah ya. Ada berapa itu? 2. Nah, ada 2, berarti 2/6. 6. Nah, itu dikerjakan tadi seperti yang Bapak contohkan. Pecahannya ditulis angka, dibaca, ditulis pakai alfabet atau abjad. Paham, Tom? Ya. Sekarang dilanjut ke pelajaran sejarah kebudayaan Islam. SKI, Pak. Ya, betul, SKI. Pak, yang baru apa yang lama, Pak? Yang Dar Syafi'i, Dar Syafi'i. Halaman berapa, Pak? Halaman 46. 46. Satu lagi. Bagus. Udah 46 sudah. Nah, kita lanjutkan di bagian B ya. Jawablah pertanyaan di bawah ini dengan benar. Mengapa Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam pergi ke Gua Hiro? Ada yang tahu kenapa? Ada yang masih ingat? Mendapatkan wahyu dari Allah. Kurang tepat ya. Kenapa sih dia pergi ke Gua Hiro? Emang Nabi Muhammad sebelumnya tahu dia mau mendapatkan wahyu terus pergi ke Gua Hiro? Enggak kan? Nah, terus kenapa sih kok Nabi Muhammad sering banget pergi ke Gua Hiro? Untuk ibadah. Ah, bukan. 46 ya, Pak ya? Ayo, siapa yang tahu? Halaman Pak. Ayo, siapa yang tahu kenapa sih Nabi Muhammad kok pergi ke Gua Hiro? Ngapain dia ke sana? Pengen mengambil air. Ngambil air. Alir. Apa ya? Ayo, apa ayo? Ada di halaman 42. Tadi benar ya untuk beribadah dan satu lagi untuk apa? Di halaman 42 itu ada. Untuk beribadah dan Coba. Untuk beribadah dan di paragraf kedua itu ada. paragraf kedua. Ayo apa? Beribadah dan bertafakur. Ujian diri, Pak. Ya, bertafakur atau memikirkan kebenaran. Karena Nabi Muhammad melihat ya bangsa Arab di sekitar beliau itu beribadahnya tidak masuk akal ya, dan beliau juga yakin bahwasanya ini adalah suatu kesalahan. Nah, itulah beliau menyendiri di Gua Hiro selain untuk beribadah dan juga untuk memikirkan kebenaran, apakah ini benar, dan akhirnya wahyu pun turun ya, malaikat Jibril turun mengajarkan Nabi Muhammad tentang menurunkan wahyu padanya. Nah, sekarang nomor 2, apa yang dilakukan Nabi Muhammad setelah didatangi oleh malaikat Jibril? Apa ya? Apa Pak tadi? Menghafal. Apa yang dilakukan Nabi Muhammad ketika datang malaikat Jibril? Dia bilang nggak bisa baca Quran, Kak. Pertama itu Nabi Muhammad sangat ketakutan ya. Nabi Muhammad sangat ketakutan, badannya bergemetar, keringat bercucuran dari dahinya. Dan ditanya oleh malaikat Jibril, disuruh membaca Iqra ma'ana biqari, ya, dan saya tidak bisa membaca. Nah, kenapa sih kok Nabi Muhammad nggak bisa baca? Nah, ini salah satu hikmahnya ya. Salah satu hikmahnya kalau misalnya Rasulullah bisa membaca, nanti takut diperkirakan
oleh manusia. Al-Quran itu Nabi Muhammad yang menulis atau yang membuat. Nah, maka dari itu Nabi Muhammad di sini tidak bisa membaca, dan itu bukti bahwasannya Al-Quran itu benar-benar datang dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang nomor 3, bagaimana cara Khadijah menghibur Nabi Muhammad yang sedang ketakutan setelah menerima wahyu? Ayo, bagaimana caranya? Diselimutin, Pak. Terus? Di tubuh Nabi Muhammad SAW yang sedang menggigil seperti terkena demam. Terus dengan cara dan juga menceritakan peristiwa yang dialaminya dan juga menenangkannya dengan berkata bagaimana? Tenanglah, jangan khawatir. Tuhan tidak akan mencelakakanmu. Nah, pokoknya perkataannya Khadijah ini membuat tenang Nabi Muhammad, bahwasanya dengan datangnya Jibril kepada Nabi Muhammad itu bukan karena kesalahan Nabi Muhammad, tapi karena ada suatu yang positif yang akan diberikan kepada Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Sebutkan ayat Al-Quran yang pertama kali turun. Sebutkan ayat Al-Quran yang pertama kali turun. Surat apa, ayat berapa? Al-Falaq. Al-Alaq. Al-Alaq apa Al-Falaq? Al-Falaq. Oh. Al-Alaq. Al-Alaq apa Al-Falaq? Al-Alaq. 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 Al-Alaq ya. Al-Alaq ayat berapa? Ayat 1 dan 5. Ayat 1. Ayat 1 dan 5 atau ayat 1 sampai 5? Ayat 1 sampai 5. Nah, ayat 1 sampai 5. Coba bacakan bareng-bareng surat Al-Alaq ayat 1 sampai ayat 5. Wahid dari Ta'awuz ya. Wahid itnani talata. Minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Iqra bismi rabbika alladzi khalaqal insana Iqra wa rabbukal akram alladzi 'allama bil qalam 'allamal insana ma lam ya'lam. Udah cukup. Kan disuruh minta yang pertama kali turun. Nah, udah itu ya. Itu adalah ayat pertama kali atau wahyu yang pertama kali turun kepada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, nomor 5, siapakah Waraqah bin Naufal itu? Pamannya Khadijah. Ya, pamannya Khadijah. Nah, untuk yang tugas sejarah kebudayaan Islam itu silakan kerjakan di halaman 46, nomor 1 sampai nomor 5. Boleh dikerjakan di bukunya itu yang di bawah atau di buku tulis biar lebih rapi, silahkan. Paham, Tom? Inna insya Allah. Nah, sudah cukup. Mana, Pak? Kenapa? 46 yang mana? Buku Dar Syafi'i. Yang 1 sampai 5. Iya, betul, yang B. Sudah? Nah, sudah, itu silakan dikerjakan. Paling lambat pukul 2 siang ya dikerjakannya. Silakan kirim fotonya ke Bapak langsung. Ada yang mau ditanyakan? Tidak. Tidak ada. Kalau tidak ada, kita akhiri dengan membaca doa kafaratul majlis. Subhanaka Allahumma wa bihamdika Ya, syukran jazakumullahu khairan wa barakallahu fikum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa dikerjakan, langsung dikerjakan, tidak usah menunda-nunda. Oke.